pemirsa, selamat datang di podcast Mahardika Muda Indonesia, tempat kita berbagi kisah dan inspirasi dari para volunteer yang luar biasa. Kenalin, aku Syifa. Di podcast kali ini kita akan mengangkat tema dimulai dari langkah kecil menuju perjalanan yang penuh makna. Nah, kita di sini akan berbincang tentang suatu kisah yang dianggap sederhana tetapi membawa makna yang besar, karena kadang sesuatu yang dimulai dari langkah kecil akan menjadi perjalanan panjang yang akan mengubah cara kita untuk melihat dunia. Jadi, langsung saja kita sambut narasumber kita pada episode kali ini, Muhammad Dafa Khairi. Halo Bang Dafa. Halo Cipa. Apa kabar nih hari ini Bang Dafa? Alhamdulillah, sehat. Nah, teman-teman, sebelumnya kita boleh dulu nih kenalan sama Bang Dafa. Tuh mungkin Bang Dafa bisa kenalin diri terlebih dahulu. Bang Dafa sebelumnya volunteer di batch berapa, dan mungkin diceritain sedikit jorongnya kemarin jorong apa. Oke, makasih Cipa. Halo teman-teman Mahardika, kenalin nama aku Muhammad Dafa Khairi, biasa dipanggil Dafa. Alhamdulillah udah lulus dari kuliah di Universitas Andalas September kemarin, dan tahun lalu ataupun Januari 2025 kemarin sama halnya dengan Cipa itu di Nagari Sari Alantigo di Jorong Pintikayu. Nah, boleh nih Bang Dafa cerita sedikit sebelumnya tahu Mahardika Mengajar itu dari mana sih Bang? Oke, makasih Cipa. Tahu Mahardika Mengajar ya? Mahardika Mengajar ketika Abang menjadi volunteer sudah masuk ke tahun kelima atau batch 5. Sebenarnya Abang udah mengetahui tentang Mahardika Mengajar ini sejak batch 1. Itu dipelopori oleh founder dari Mahardika sendiri, Bang Gufron, beserta co-foundernya yaitu dari Fauzan Akhyar. Dan dari batch 1 tersebutlah Bang mengetahui bahwa Mahardika ini adalah sebuah gerakan dari mahasiswa atau pemuda-pemudi yang ada di Sumatera Barat yang datang ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat untuk membantu dan juga untuk mengajar dan juga memberikan inspirasi kepada adik-adik dan juga para pemuda dan pemudi di daerah tersebut. Jadi kalau dibilang sejak batch 1 sih Bang udah tahu tentang Mahardika ini. Oke Bang, nah tadi kan Bang Dafa juga udah ngasih tahu nih, taunya dari batch 1, tapi Bang Dafa ikutnya di batch 5 nih teman-teman. Nah mungkin bisa cerita sedikit kenapa Bang Dafa akhirnya daftar di batch 5 padahal udah tahu Mahardika itu dari batch 1. Oke, thank you Cipa. Sebenarnya tahu Mahardika dari batch 1 itu setelah kegiatan batch 1-nya selesai. Jadi sebenarnya kalau misalnya Bang tahu ada oprek dari Mahardika, sepertinya Bang udah daftar dari batch 1 gitu. Tapi baru tahunya setelah pasca batch 1 selesai dan menuju batch 2 tersebut. Waktu itu Abang juga ada kegiatan pengabdian di tanggal dan juga bulan yang sama. Jadi waktu itu kalau tidak salah Abang juga mengadakan kegiatan di Kabupaten Solo, tapi beda nagari. Jadi tidak bisa mengikuti Mahardika batch 2. Untuk batch 3 Bang udah daftar, udah lulus tahapan semuanya dan juga udah ikut campingnya. Ya apa namanya camping, lupa Bang. Kegiatan kita 1 hari 1 malam tuh. Oh, pembekalan. Ya pembekalan, ya pembekalan camping di ini ya Batu Busuk. Waktu itu batch 3 ya, itu udah ikut juga. Tapi pas hari H itu tidak bisa ikut bersamai teman-teman Mahardika karena waktu itu Bang sedang melaksanakan oprek untuk anggota sosial masyarakat BMKM Munan. Jadi waktu itu Bang diamanahkan menjadi menteri sehingga harus ikut oprek dan juga menseleksi para anggota-anggota Sosmas. Jadi batch 3 nggak bisa Bang ikuti. Tapi sebenarnya Bang udah tergabung dalam keluarga besar Mahardika itu sejak batch 3. Jadi batch 3 nggak ikut. Di batch 4 ada rencana ikut, tapi Bang diajak oleh teman untuk melaksanakan kegiatan pengabdian juga, pengabdian masyarakat juga di tanggal dan juga bulan yang sama di Mentawai. Dan nggak jadi juga ikut. Di batch 5 itu alhamdulillahnya bisa terlaksana karena Abang berpikir bahwa setiap waktu itu adalah waktu yang tepat gitu. Jadi mungkin walaupun udah rencananya dari batch 2 tapi waktu yang tepat itu di batch 5 kemarin. Iya. Oke, mungkin nih teman-teman juga kepo. Nah, selama Bang Dafa itu daftar di batch 5, ada nggak sih pengalaman memorable selama Abang daftar di batch 5? Karena udah tahu Mahardikanya dari batch 1 nih. Daftar di batch 5 ya. Sebenarnya kan Bang di batch 3 udah jadi keluarga besar Mahardika. Di batch 4 juga diajak untuk ikut Mahardika juga. Di batch 5 alhamdulillah Bang mengikuti rangkaian pendaftaran Mahardika. Sebenarnya untuk batch 5 ini Abang tertrigger loh. Ada salah seorang teman PMM Abang yang ikut juga kegiatan Mahardika. Jadi Bang lihat, wah dia pasang poster Mahardika. Jadi Bang kayak
Bang ikutlah gitu. Jadi salah satu alasan kenapa ikut Mahadika Batch 5 karena ada teman yang daftar juga gitu. Jadi disitulah ininya memorable-nya. Dan memorable selanjutnya mungkin tahapan-tahapannya ya. Di Mahadika ini memang menyeleksi teman-teman volunteer ini dengan sangat luar biasa, sangat bukan ketat sih bahasanya, tapi lebih ke selektif. Karena dari Mahadika pastilah memilih para volunteer-volunteer yang siap turun tangan dan juga memberikan all out apa yang ada dalam dirinya. Jadi Bang mengalami dan juga mengikuti tahapan-tahapannya dengan baik dan juga mantap gitu. Jadi seperti itu sih, memorable banget. Tahapan-tahapan di Mahadika cukup beda dengan beberapa dari volunteer-volunteeran yang pernah mengikuti ya. Oke, nah tadi kan teman-teman kita udah dengar nih cerita Bang Dava sebelum daftar di Mahadika Mengajar. Nah sekarang cerita kita saat Bang Dava udah diterima jadi volunteer Mahadika Mengajar di batch 5. Nah selama perjalanan Abang di volunteer mengajar batch 5 ini, gimana sih perjalanan Abang yang paling terkesan ataupun yang ditemuin saat mulai dari awal kita pembekalan terus sampai keterjun ke pengabdian? Salah satu hal yang paling berkesan dari Mahadika yang tidak Bang temukan dari kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat lain yang pernah Bang ikuti adalah sesi curhatnya di malam hari ya. Ya guys. Apa namanya? Sajalede. Sajalede. Iya, itu kayak kita bisa mencurahkan apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di hati kita kepada teman-teman pengabdian dalam waktu 1 jam. Jadi itu yang menjadi perbedaan dan salah satu yang memorable. Nah, kalau misalnya kita tanya lagi nih, tadi kalau dari pengalaman Abang tuh apa yang Abang dapetin tentang diri sendiri apapun tentang orang lain selama Abang ikut pengabdian di Mahadika Mengajar batch 5? Sebenarnya Cip, setelah mengikuti kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang dan di Mahadika Muda itu kalau nggak salah yang ke-25 atau 26, itu Bang udah sebenarnya di fase, bukan bilang bosan sih, di fase jenuh gitu. Karena Bang melihat bahwa kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat itu memang monoton dan templatean semua gitu. Tidak kadang Bang menemukan memang tujuannya memang tidak murni untuk pengabdian, tapi ada tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai di kegiatan tersebut. Jadi di fase jenuh tersebut Bang mencobalah untuk percaya bahwa di Mahadika ini Bang akan menemukan kembali semangat, passion dan juga rasa saat pertama kali Bang melaksanakan kegiatan pengabdian. Dan alhamdulillahnya selama mengikuti kegiatan di Mahadika, mengikuti berbagai rangkaian, bertemu dengan teman-teman yang ada di Pinti Kayu ataupun volunteer batch 5 dan juga pemuda-pemudi, anak-anak sampai orang dewasa, kakek nenek yang ada di Pinti Kayu, Bang kembali merasakan bahwa kayak ini loh perasaan yang saat pertama kali Bang ikut kegiatan pengabdian gitu. Jadi Bang menemukan kembali kayak passionnya, menemukan kembali semangatnya, menemukan kembali ini loh yang Abang ingin cari selama kegiatan pengabdian gitu. Dan pas pula itu menjadi penutup di pengabdian Bang Dava. Nah mungkin Bang Dava bisa cerita sedikit nih ke teman-teman, selama di Pinti Kayu itu Bang Dava melakukan pengabdian seperti apa bersama teman-teman di Jalan Pinti Kayu? Oke, kegiatan pengabdian ya selama di Pinti Kayu memang kegiatan pengabdian berfokus kepada mengajar, di salah satu SD yang ada di Pinti Kayu. Dan ketika teman-teman pertama kali ke Pinti Kayu, teman-teman akan melihat semangat dari adik-adik yang ada di SD tersebut untuk belajar gitu. Karena di nagari tersebut cukup antar jorong itu cukup jauh-jauh ya posisinya. Jadi di satu jorong rasanya ada satu SD, tetapi di satu nagari cuma ada satu SMP gitu. Jadi semangat adik-adiknya untuk mengejar pendidikan, untuk bersekolah itu sangat tinggi gitu. Walaupun mereka ada keterbatasan, tapi mereka bahkan belum masuk sekolah mereka udah datang duluan gitu. Jadi dari semangat dan juga bertemu dengan kakak-kakaknya dari volunteer batch 5 Mahadika ini, adik-adik itu kayak menemukan kembali lah inspirasi mereka, menemukan kembali kayak ini loh yang ingin
mereka tiru role model mereka, yaitu salah kakak-kakak dari Mahardika itu gitu. Jadi jadikan role model tuh kayak perasaan kita kan jadi penuh, menjadi kayak fullness gitu, kayak full. Hal yang paling yang kita lakukan pas di Pinti Kayu itu yang paling berkesan. Oke, yang paling berkesan. Ya, mungkin yang teman-teman tuh nggak nyangka kalau itu akan dilakukan pada saat pengabdian. Mungkin bisa diceritakan dikit yang pas di malam penutupan kali ya, teman-teman. Oke, di malam penutupan ya. Di malam penutupan memang itu sistem kebut semalam gitu kita perencanaannya, tapi memang dari adik-adiknya tuh siap untuk sistem kebut semalam yang kita rencanakan. Jadi adik-adik di sana cukup multi talent ya. Ada yang bisa berpuisi, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa berpantun, atau yang acting juga ada gitu. Jadi dengan multi talent itulah kita mencoba untuk memberikan wadah mereka, memberikan arahan, dan juga memberikan acara-acara yang memang bisa menjadi wadah untuk adik-adik tersebut menunjukkan diri mereka gitu. Itu salah satu yang memorable. Tapi hal lainnya memorable yang Bang rasakan dan juga cukup beda ya dari kegiatan-kegiatan yang pernah Bang jalani adalah advokasi tadi, Cipa. Jadi di Mahardika ini apalagi batch 5 ya, itu setiap permasalahan yang kita temukan, setiap kelebihan di nagari dan juga di jorong-jorong yang kita temukan itu kita catat, kita buat resumnya, kita gabungkan dengan seluruh jorong yang ada di Sari Alantigo. Iya, dan itu dibuat dalam bentuk bukan buku, seperti sebuah kajian yang akan dibawa nantinya untuk kita advokasi. Iya, dan advokasi tersebut telah disampaikan gitu. Itu sudah menjadi langkah besar bagi Mahardika untuk membantu nagari Sari Alantigo ataupun terkhusus Pinti Kayu gitu. Itu cukup memorable dan Bang lihat itu beda dari kegiatan-kegiatan masa sebelumnya. Ya betul juga guys, karena kita kan sebagai perpanjangan tangan. Jadi di pengabdian ini kita ada outputnya lah gitu. Kita menyampaikan apa yang kita sebenarnya kan tidak semua orang yang bisa turun nih ke pengabdian. Nah mungkin dari riset-riset kita di pengabdian itu kita memberitahu nih kepada khalayak umum dan juga ke pemerintah tentunya bagaimana sebenarnya kondisi asli di daerah pengabdian tersebut. Karena kalau misalnya kita tidak advokasi, betul. Nih juga tadi lupa kalau misalnya kita di Mahardika Mengajar itu juga ada volunteer fotografi. Nah kita itu juga dokumentasi nih dari pengabdian kita itu sama pengabdian kita udah ngapain aja. Nah karena itu juga nantinya dokumentasi itu membantu juga nih untuk kita kajiannya. advokasi kajian itu mendukung bagaimana pemerintah itu bisa percaya dengan pengabdian yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak ada outputnya rasanya mungkin sia-sia saja kan pengalaman yang seperti yang Bang Dava sampaikan, kayak nggak dapet nih feel pengabdiannya dan kayak umum dampak kan jangka panjangnya ya Cipa ya, kita memang mencari jangka panjangnya. Kalau jangka pendek seminggu pasti yang bisa diubah dalam seminggu gitu, tapi aspek jangka panjang itulah yang Mahardika ingin capai gitu teman-teman. Nah dari pengalaman yang udah diceritain tadi nih teman-teman, sebenarnya apa sih yang bikin Mahardika Mengajar batch 5 ini bermakna banget bagi Abang, apalagi nih sebagai penutup nih di perjalanan pengabdian Bang Dava selama 25 kali ikut pengabdian. Kurang lebih hal yang memang menjadi menjadi paling bermakna bagi Abang memang adalah bisa menjadi role model dan juga dari semangat untuk adik-adik yang ada di Pinti Kayu ini untuk bisa kembali untuk bisa mempunyai cita-cita yang lebih tinggi lagi, karena banyak anak adik-adik yang ada di Pinti Kayu ini mereka punya cita-cita yang tinggi tapi tidak bisa tersalurkan dengan wadah-wadah yang baik gitu, dan bahkan ada yang hanya bisa untuk menamaikan sampai SMP saja gitu karena SMA jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Jadi dengan adanya Mahardika ini adik-adik tersebut bahkan semangat untuk melanjutkan ke SMA dan juga perkuliahan. Banyak teman-teman volunteer yang dari UNAN, teman-teman volunteer yang dari UNP, dari Kemenkes, Poltekkes Kemenkes dan lain-lain, itu juga memberikan gambaran tentang perkuliahan. Gini loh perkuliahan ini yang bisa dicapai kalau kita kuliah dan juga lain-lain. Jadi hal itulah
bermakna sekali bagi abang ketika kita bisa menginspirasi orang lain gitu cuy. Oke. Nah, dari panjangnya nih cerita kita tadi ya teman-teman. Nah, apa sih pesan Bang Dava kepada teman-teman yang mungkin ragu nih mulai langkah pertamanya di pengabdian? Kalau Bang Dava kan udah panjang nih perjalanan pengabdiannya. Nah, kalau pesan Bang Dava yang udah jauh jalan pengabdiannya kepada teman-teman yang baru ingin mulai pengabdian, boleh nih disampaikan dulu. Oke, pertama teman-teman harus tahu nih alasan teman-teman ikut itu apa. Karena kita tidak bisa mencintai ataupun menyukai suatu hal tanpa kita tahu esensi dan juga alasan kita menyukai dan mencintai hal tersebut. Jadi coba cari itu dulu gitu. Kalau teman-teman udah menemukan, maka melangkahlah dan juga cobalah. Karena teman-teman akan menemukan hal yang teman-teman cari tadi gitu. Dan jangan ragu ya, karena di usia sekarang ini adalah waktunya untuk kita mencoba semua hal. Waktunya kita untuk semua halnya yang positif ya, mencoba semua hal yang positif, mencoba untuk bisa mengupgrade diri, untuk bisa mengupdate skill dan juga untuk bisa mengupgrade relasi. Dan di Mahardika menurut Abang itu semua bisa teman-teman dapatkan gitu. Jadi ketika teman-teman ragu, teman-teman akan kalau teman-teman ragu, teman-teman berarti menutup langkah teman-teman untuk sukses gitu. Jadi nggak boleh ragu. Kalau memang tidak ingin ya tidak usah. Kalau memang ada keinginan coba ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita gambarkan nih kalau di Bang Dava sendiri dalam Mahardika dalam satu kata itu seperti apa? Oke, kalau satu kata kayaknya kurang sih. Bang minta 2 kata bisa? Oh, boleh. Oke, 2 kata untuk Mahardika adalah memori baik. Ya, seperti Kenapa lagunya. bisa memori baik? Kenapa bisa memori baik, Bang? Karena memori yang Mahardika hadirkan selama Bang mengikuti kegiatannya, semuanya baik, semuanya luar biasa dan indah gitu. Jadi memori baik. Teman-teman semuanya, luar biasa banget nih perjalanan Bang Dava dari awal pengabdian apalagi di Mahardika Mengajar Batch 5. Dari semua cerita yang luar biasa ini kita tahu kalau satu langkah kecil itu kalau dimulai dari niat yang baik dan hati yang tulus nantinya akan menjadi perjalanan yang luar biasa dan mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi pengingat bagi teman-teman semuanya kalau nggak ada langkah yang terlalu kecil yang dijalani dengan niat baik tadi. Terima kasih untuk Bang Dava yang sudah berbagi cerita pada hari ini yang sudah cukup panjang dan detail ya tentang perjalanan pengabdian di Mahardika Mengajar Batch 5. Semoga teman-teman pendengar menjadikan cerita ini tuh sebagai jawaban dari teman-teman yang masih merasa ragu mungkin untuk memulai langkah kecilnya tadi, dan mungkin langkah kecilnya itu akan dimulai di Mahardika Mengajar Batch 6. Amin. Semoga nanti perjalanan teman-teman yang hari ini, yang teman-teman yang lulus di Mahardika Mengajar Batch 6 akan menjadi langkah awal sebagai teman-teman nantinya memulai perjalanan yang besar. Betul. Nah, mungkin kita sudah sampai nih di akhir perjalanan podcast Mahardika Mengajar. Sampai jumpa di podcast Mahardika Mengajar selanjutnya. Tetap semangat, tetap berbagi, dan tetap menginspirasi semua orang. Nah, sebelum kita tutup nih podcastnya teman-teman, kita jargon dulu nih. Boleh. Bang Dava dari Mahardika Muda Indonesia itu ada jargon teman-teman. Bang Dava kira-kira masih ingat nih dari batch 5 kemarin? Pembaharu yang cermat dan siap turun tangan. Tapi Bang lupa gerakannya. Oke, mungkin Coba boleh kita coba dulu ya. Nanti jika kita itu Mahardika Muda Indonesia, terus sekarang jargonnya itu masih tetap sama dari awal sampai hari ini, yaitu pembaharu yang cermat dan siap turun tangan. Mungkin kita bisa coba dulu ya berapa boleh. Mahardika Muda Indonesia. Oke, Mahardika Muda Indonesia, pembaharu yang cermat dan siap turun tangan. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di podcast Mahardika Mengajar selanjutnya. Bye.